Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih sehat, masih semangat. Allahu Akbar. Semangatnya luar biasa. Oke, sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar kita mulai dengan membacakan doa dulu. Kita berdoa. Doa sebelum belajar. Lancarlah kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Belajar apa? Indonesia. Bahasa Indonesia, yaitu tentang sebab akibat. Kenapa? Sebab akibat. Semuanya hadir? Hadir. Dayan. Kita doakan teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang lain gimana? Tetap jaga kesehatan. Apalagi seminggu lagi mau ujian semester 2. Kalau tidak sehat, kalau demam kita gimana? Tidak ujian susulan susah nggak ujian susulan tuh? Iya. Karena kalau biasanya sebelum ujian itu ada review dulu kan? Tapi kalau sendiri gimana? Bisa nggak review? Jadi ada waktunya juga cukup singkat. Nah, jadi kalau tidak ada keperluan lain misalnya, tidak ada masih kuat untuk berjalan berdiri misalnya, masih kuat untuk sekolah, maka usahakanlah datang ke sekolah. Karena kalau tidak datang, siapa yang rugi? Yang rugi kita sendiri, antum yang rugi. Kenapa? Ketinggalan pelajaran. Apalagi sedang musim-musim PH sekarang kan? Ini kalau yang belum PH gimana? PH susu. Ya, jadi yang tidak hadir silakan temui ustazahnya yang belum PH. Kita kemarin banyak PH tidak hadir, dijauhkan, jadi ustaz Alina. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia tentang sebab akibat. Mengenal tentang sikap sebab akibat. Pertama, sebab. Apa itu sebab? Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang kita buat. Akibat? Yang kita dapatkan setelah kita melakukan sebab. Akibat itu hanya negatif saja? Tidak, ada yang positif. Contohnya, Ain nilai dia mendapatkan nilai matematika 100. Itu sebab akibat? Akibat. Sebabnya apa? Karena Ain belajar. Aduh, saya sakit perut. Akibat. Kenapa? Karena tidak. Paham tentang sebab akibat? Deandra merasa ngantuk. Karena tidur larut malam. Ada kata karena, kata sebabnya, atau akibatnya, atau sehingga. Itu namanya apa? Kata konjungsi. Jadi kata konjungsi itu tujuannya adalah untuk menghubungkan antara sebab dengan akibat. Apa saja tadi? Sehingga, karena, sebabnya, akibatnya.
menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh si pembaca. Jadi sebab tadi yang kita lakukan, akibat adalah akibat dari yang kita lakukan. Ya. Contoh satu lagi. Ozil mendapatkan peringkat nomor 1 di kelas 51. Itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Karena apa? Sebabnya adalah Ozil rajin belajar. Contoh. Contoh yang lain. Coba kasih tahu satu contoh sebab akibat. Tolong kasih Ustazah satu contoh sebab akibat. Di tangan. Cepat. Sehingga Raif menjadi Raif rajin belajar sehingga Raif menjadi juara kelas. Mana yang sebabnya? Akibatnya Raif menjadi juara kelas. Jadi akibat itu tidak semuanya yang negatif. Jangan pikir akibatnya itu yang jelek-jelek, tidak. Kalau di belajar bahasa Indonesia, akibat itu, sebab akibat itu ada yang tentang positif. Oke, sekarang Ustazah kasih antum satu kertas per orang. Jadi tugas soal kertas ini nanti silakan antum temukan pasangan dari kertas. Ini ada tentang soalnya tentang sebab, ada tentang akibat. Nanti yang sudah menemukan temanya ini bukan pasangan hidup ya, pasangan kertas ini nanti berarti antum maju ke depan, kemudian jadikan dia satu kalimat ditambah dengan kata konjungsi. Paham? Oke, waktunya nanti mencarinya 5 menit. Saya bagi sekarang dulu. Saya acak. Ini satu berapa? Kayaknya cari. Jadi dulu kertasnya. Pegang dulu kertasnya.
konjungsinya? Nah, karena balon bagus. Ini pengetahuannya. Apa kata konjungsinya itu? Raih rajin membaca buku di perpustakaan. Kemudian di bawahnya pengetahuannya semakin luas. Apa kata konjungsinya? Sehingga pengetahuannya menjadi luas. Pakai kata konjungsi kan? Paham sebab akibat? Penggunaan kata sehingga, karena dan sebabnya.